Hidup kita kelihatannya morat-marit, corat-coret. Percayalah, itu karya seni Tuhan. Ada nilai Tuhan di dalam hidupmu. Ada harga. Amin. Ya. Ini bangsa Israel ini diizinkan oleh Tuhan menghadapi begini. Karyanya luar biasa. Sehingga kita bisa melihat mujizat-mujizat kemudian terjadi pada bangsa itu. Dan menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Penyertaan kasih setiamu yang mengiringi langkah-langkah kami. Perlindungan-Mu yang terus-menerus menaungi hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi kami semua. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 5 sampai ayat 15. Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai 15. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 5, jemaat 6 dan seterusnya. Saling ganti bergantian sampai tiba ayat 15. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Mereka berkata, apa yang telah kita perbuat ini? Sampai-sampai kita melepaskan orang Israel dari perbudakan kita. Ayat 6. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, semua kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Fir'aun, tentara berkuda dan pasukannya mengejar dan mendapati mereka. Pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang telah diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memilih menjadi makhluk yang paling istimewa. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Gagal. Lalu Tuhan memanggil orang yang mendapat kasih karunia. Karena kemurahan Tuhan. Nuh juga gagal. Tuhan panggil Abraham, satu keluarga. Karena dia ingin menciptakan keluarga. Dan seterusnya. Akhirnya lahirlah bangsa Israel. Bangsa umat Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan memilih. Yaitu untuk menjadi bangsanya. Umatnya. Herannya yang Tuhan pilih bukan orang yang istimewa. Bangsa yang dahsyat, yang hebat. Kenapa tidak pilih Mesir saja? Ya, Mesopotamia, Babylon, Persia. Pada saat itu banyak bangsa-bangsa yang unggul. Termasuk di belahan Eropa. Tapi justru Tuhan pilih orang Israel yang diperbudak di Mesir. Ya. Mentalnya sudah mental budak. Ya, buktinya mereka tidak mau yang susah. Lebih enak jadi budak di Mesir. Tapi Tuhan menginginkan umat yang khusus. Umat yang khusus. Dia rindu punya umatnya sendiri. Maka dia pilih bangsa Israel itu. Itu pilihan Tuhan. Kenapa? Dari pilihan itu kenapa yang tidak unggul? Justru Tuhan ingin menunjukkan dia yang unggul. Dia sanggup memampukan yang dipilihnya itu menjadi unggul sama seperti dia. Itu Tuhan. Jadi saudara, kalau kita merasa lebih cakap, lebih baik, lebih segala-galanya, ya, tidak berarti di hadapan Tuhan. Tuhan unggul dalam segala hal. Tapi ketika engkau merasa tidak ada apa-apanya, Tuhan akan pilih kita. Dia akan buat, dia sanggup mengubah kita menjadi baru. Itulah umat Israel yang dipilih. Karena itu pilihan umat Israel keluar dari perbudakan menjadi konsep perjanjian baru. Bahwa ini umat yang terpilih. Makanya setelah kitab setelah kitab Keluaran muncul kitab imamat. Dia pilih ingin supaya umat yang menjadi imamat yang rajani. Dan itu ada di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ini konsepnya kitab Keluaran. Jadi konsep kitab Keluaran itu muncul dan sehingga masuk pada kitab perjanjian baru. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya ya bangsa ini dibawa. Setiap umat Tuhan itu Tuhan tunjuk pemimpin. Pemimpin itu ditunjuk oleh Tuhan. Tolong ingat itu. Ya. Jadi pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Dan pemimpin itu betul-betul kemauan Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu harus menjadi sebuah prinsip pegangan di dalam gereja. Gereja ini umat Tuhan, saudara amin nih? Gereja ini umat Tuhan? Amin. Pemimpinmu yang memimpin di sini itu juga ditunjuk oleh Tuhan. Pilihan Tuhan. Dia punya kehendak. Karena itu betul di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 10. Coba kita lihat dulu.
Keluaran pasal 3 ayat 10. Supaya kita mengerti. Ya. Jadi sekarang pergilah. Tuhan bicara pada Musa. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk, tolong sambung, membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Kata membawa sama dengan memimpin umatku untuk dibawa keluar. Kita sudah dibawa keluar dari hidup kita yang lama. Itulah Kristus lakukan. Kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari perhambaan dosa. Kita sudah dibebaskan itu. Pembebasan itu terjadi. Itulah yang menjadi dasar dalam pengampunan dosa, yaitu dalam perjanjian baru. Ada beberapa di sini kata pembebasan. Ya, saya ingin kasih contoh kata pembebasan yang memiliki arti di dalam kata perjanjian baru banyak sekali. Yang pertama, mungkin bisa ditayangkan. Saya sudah kasih itu supaya bisa kita lihat sama-sama. Ada atau tidak tercatat? Bukan. Ya. Apolutrosis. Apolutrosis itu kata pembebasan. Ya. Tadi sudah saya kirim apa sampai atau tidak? Saya tidak tahu, ya. Supaya saudara mengerti ada beberapa arti penebusan bagi kita yang sungguh-sungguh terjadi dalam diri kita. Apolutrosis itu yang pertama, yaitu penebusan. Kenapa kita perlu ditebus, dibebaskan? Dengan cara membayar harga yang sudah ditentukan. Apolutrosis itu. Jadi harga yang sudah ditentukan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengingatkan. Jika engkau makan buah ini, Kejadian 2 ayat 17, engkau pasti mati. Mut-tamut, engkau pasti mati. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Karena upah dosa itu adalah maut. Jadi satu-satunya untuk apolutrosis membebaskan orang dari dosa adalah menebusnya dari maut. Yesus jalani itu. Yesus bebaskan kita, dia sudah bayar semua sehingga kita sungguh-sungguh beroleh satu penebusan yang luar biasa. Yang kedua Efesis. Tuhan membebaskan kita. Jadi ada 4 kata pembebasan, penebusan, pengampunan, pendamaian yang dilakukan. Ya, yang kedua harizomai, diampuni. Yang ketiga Efesis, membebaskan. Yang keempat hilasterion, perdamaian, yang semestinya kita harus menanggung itu semua. Jadi itulah konsep perjanjian baru di dalam pembebasan kita dari perbudakan dosa. Semua itu dibayangkan ya sebagai simee, artinya sebagai satu contoh yang terjadi di dalam masyarakat Israel. Dan kita adalah Israel baru yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari perhambaan dosa. Kita masuk sekarang membahas ini. Ya, kita bersama-sama kita lihat. Ya, pada bacaan kita tadi. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir, ya Raja Mesir, kita lihat bersama-sama di sini, ya Raja Mesir, ya. Pada bangsa itu telah lari, tolong sambung, ya ayat yang kelima, tolong ditayangkan, saudara. Ya kalau dengan saya harus kita baca ayat. Ketika engkau membaca ayat, urapan Roh Kudus turun atasmu. Iman kita bukan bertumbuh dan kuat karena perkataan manusia, karena permainan kata manusia, karena hikmat manusia, bukan, tapi karena firman. Firman itu hidup. Karena ini karya Roh Kudus. Ketika kita baca, Roh Kudus berkarya. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka apa? Berubahlah hati Fir'aun. Harus ada pertanyaan dari kita. Ya, kenapa berubah? Hafak. Ada 2 kata berubah dalam bahasa Ibrani. Hafak berubah dari positif menjadi negatif. Dari baik menjadi jahat. Naham itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Ini berubah hafak. Dia berubah dari baik menjadi tidak baik. Kepada pegawainya,
Apa yang telah kita perbuat? Kita sudah membiarkan bangsa ini keluar dari Mesir. Kenapa demikian? Ayat 6 dan 7. Ya, ketika kemudian ia memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Dia membawa, tolong sambung ayat 7. 600 kereta yang terpilih. Ya, segala keretanya. Ya, dia membawa beserta kereta yang terpilih. Memakai kata lakah imo. Artinya kereta perang yang termodern pada waktu itu. Dan dia bawa itu tentara pasukan khusus. Karena itu memakai kata imo. Kalau tentara biasa dia memakai kata Ibrani sapa. Sapa, itu bedanya. Jadi yang mengejar bangsa Israel ini, yang tidak tahu perang, yang budak, yang lemah, yang segala sesuatu, itu pasukan-pasukan khusus. Kekuatan penuh. Sehingga setiap kereta itu ada setiap perwira-perwiranya bertanggung jawab. Saudara bisa bayangkan itu ancaman yang begitu besar. Sehingga mengejar mereka. Di sana kita lihat di sini ya bersama-sama. Kita lanjutkan sekarang ini. Ya, kenapa demikian? Ya, membawa penuh. Demikianlah ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir. Sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang tinggi. Pernah tidak timbul pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan? Bukan kehendak tapi izinkan. Kenapa terjadi? Kan lebih mulus kalau Tuhan melembutkan hati Fir'aun. Jalannya mulus, bebas, tenang. Jalan santai. Ada migrasi besar-besaran dari bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kenapa dia keraskan hati? Apa maksud Tuhan? Kenapa diizinkan Tuhan demikian? Bukankah itu juga terjadi dalam hidup kita? Mengapa kita harus melewati tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan? Kenapa Tuhan izinkan? Bukankah Tuhan beserta kita, Immanuel? Dia berjalan di depan kita, dia meratakan segala jalan. Tapi kenapa kita diizinkan dalam hidup kita melalui liku-liku kesulitan? Mengapa? Saya kasih contoh. Efesus pasal 8 ayat 10. Efesus pasal 8 ayat 10. Coba dibuka dulu. Saudara bisa lihat di sini. Efesus pasal 8 ayat 10. Kita mendalami. Kalau saudara mendalami firman Tuhan, kita tidak akan tergoncang ke sana kemari. Efesus pasal bukan pasal 8, Efesus tidak pernah sampai pasal 8 ya. Itu. Jadi kita lihat bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 10, Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Coba kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Sampai di situ dulu. Karena kita ini buatan Allah, buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus. Apa bedanya buatan dan diciptakan? Ayo, bahasa Indonesia apa bedanya? Bahkan mungkin lebih cocok diciptakan kan? Kita ini ciptaan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Tapi buatan, kita ini buatan. Lalu bedanya dengan diciptakan apa? Kita semua utuh sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan. Amin. Diciptakan oleh Tuhan. Kalau diciptakan memakai kata Yunani petisis. Coba ucapkan. Petisis. Itu ciptaan. Tapi kalau buatan, saya bilang kenapa ini buatan ya, bahasa Indonesianya enggak elok gitu ya. Tapi betul buatan. Karena memakai kata Yunaninya poima, bukan poima. Poima. Coba ucapan. Poima. Apa maksudnya? Poima.
poem, karya seni Tuhan. Kita ciptaan Tuhan, tapi hidup kita, kehidupan kita, perjalanan hidup kita, karya seni Tuhan. Jadi kita ini karya seni Tuhan. Jadi Tuhan izinkan kita melewati ini, liku-liku ini, itu seninya Tuhan. Saya kasih contoh begini. Ya. Ketika saya diundang pelayanan di Amerika, gitu. bukan nyombong, bukan. Tapi diundang juga lah di sana, saudara ya, di Boston. Kebetulan sekali di Boston itu ada pameran internasional, pameran lukisan. Yang undang saya, tanya saya, mau enggak kita ke museum melihat lukisan-lukisan? Oh mau, ya. Pokoknya asal diajak jalan, mau. Gitu, ya. Daripada mendap di rumah, ya katanya di Amerika, tapi nggak tahu apa-apa. Jadi pokoknya diajak jalan jam berapa jam, mau. Nah, sudah saya ke museum, penuh orang. Lihat, tapi enaknya penuh orang sana, nggak kayak orang kita desek-desekan gitu. Jadi biasa saja. Jadi saya lihat, setiap lihat lukisan lama, lihat. Dan saya lihat perhatikan orang yang melihat lukisan itu menikmati betul. Sambil mengangguk-angguk, lihat. Saya juga takut enggak gengsi, jadi ngikut ngangguk-ngangguk juga. Iyalah, wong Plembang enggak galak kalah lah. Ya, yang penting ada gayanya dulu, saudara ya. Oh iya. Padahal yang ngelihat itu orang ahli. Saya tidak ahli lukisan, tapi suka menikmati gitu. Lalu ada satu lukisan, semua lihat di sana, agak banyak orang, semua lama lihatnya. Jadi saya antri juga lihat, lama ada apa saya, gitu. Pikiran saya ini pasti lukisan porno ini. Ya, kok orang menikmati semua, lihat itu kan pikiran orang kita kan gitu. Ya sudah ngaku aja, jangan sok alim, sok suci saudara ya, ngaku aja lah sudahlah gitu. Jadi lihat, ternyata saya juga bingung, coret-coret, lukisan abstrak. Semua orang ngangguk. Saya juga lihat, sebetulnya enggak ngerti saya. Ini wajah orang, wajah monyet, wajah. Tapi karena kelihatan yang datang ke sana ahli-ahli gitu. Mereka pikir juga ini seniman Jepang yang ahli juga. Jadi saya juga, mereka berangsur kepindah ke lukisan lain. Saya makin mendekat, dilukis. Pelukis internasional yang ternama. Tidak terlalu ingat namanya saya. Yang saya ingat itu harga di bawahnya. Harga lukisan itu 2 juta US dollar. 2 juta US dollar. Coret-coret begini. Aku mikir, aku baca juga lah nyoret-nyoret begini. Tapi apakah laku atau tidak ada harganya. Tapi karena yang nyoret-nyoret ini seniman dan ternama, jadi berharga. Hidup kita kelihatannya morat-marit, coret-coret. Percayalah, itu karya seni Tuhan. Ada nilai Tuhan di dalam hidupmu. Ada harga. Amin. Ya. Ini bangsa Israel ini diizinkan oleh Tuhan menghadapi begini. Karyanya luar biasa. Sehingga kita bisa melihat mujizat-mujizat kemudian terjadi pada bangsa itu. Dan menjadi contoh dan teladan bagi kita. Luar biasa. Tak beda kalau kita nyoret-nyoret sendiri. Ya, hidup kita sudah dituntun oleh Tuhan jalan lurus. Tapi kita mencong sana, mencong sini, belok sana, belok sini. Oleh kita sendiri gak ada nilainya. Satu-satunya untuk memperbaiki itu bertobat. Kita kembali. Tapi kalau Tuhan izinkan, kita sudah berusaha, kita sudah bagus. Tapi Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, pergumulan, persoalan yang tidak kita inginkan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Percayalah, itu buatan
Tuhan. Apa? Poima. Ata, kata buatan. Di dalam hidup kita ada perbuatan Tuhan yang terjadi. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Itu kisah ini mencontohkan. Sudah baik-baik hati Firaun. Ya. Kok berubah? Jadi jahat. Malahan Tuhan tambahi lagi. Tuhan keraskan hatinya. Tuhan mestinya lembutkan. Jadi rata jalannya. Kalau begitu mukjizat tidak terjadi. Laut tidak akan terbelah. Ya, tidak akan ada tiang awan, tiang api. Tidak akan ada makanan turun dari awan-awan. Tidak akan ada. Tapi begitulah. Tuhan mendemonstrasikan. Makanya kesulitanmu, masalah kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah media Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Ya, penderitaan kita adalah media Tuhan untuk menunjukkan mujizatnya. Itu terjadi. Kita lanjutkan sekarang ini. Sehingga ya, kita lihat ayat selanjutnya. Kita perhatikan di sini, ya. Kemudian orang Mesir dengan semua kereta kuda, semua kuda dan kereta Firaun, tentara berkuda pasukannya mengejar, mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Di depan Baal Zefon. Ya. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat. Tolong sambung. Ya, ayat 10. Ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Tampaklah orang Mesir menyusul. Orang Israel sangat ketakutan. Mereka berseru-seru. Saudara, mari kita perhatikan. Ketika Firaun sudah dekat, dekat. Kata dekat itu higrib. Higrib. Orang Israel menoleh. Ya, nosea. Lalu kelihatan ini menyusul. Perkataan ini punya makna yang sangat luar biasa. Ketika musuh mengejar, jangan menoleh. Kalau menoleh, itu ancaman terasa dekat. Seperti dekat sekali. Jangan menoleh. Sebab Tuhan sudah bicara. Jalan terus, ya, diam. Urusan yang di sini biar Tuhan yang ganti untuk berperang. Jangan menoleh ke masa lalumu, pernah gagal, pernah jatuh, pernah ini dan itu. Saudara, jangan menoleh ke belakang. Sebab itu yang akan memberatkan langkahmu untuk melangkah ke depan. Jangan sekali-sekali dihantui oleh masa lalu. Mungkin dulu pernah usaha ditipu orang, pernah usaha gagal, pernah usaha rugi. Tapi jangan bosan-bosannya engkau terus berusaha karena belum tentu kemudian yang di depan itu sama dengan yang lalu. Katakan amin. Ya, jangan menoleh. Higrib ketika sudah dekat, dia menoleh terasa menyusul. Saudara, saya ingin tegaskan lagi. Karena itu kita jangan menoleh. Menoleh masa lalu kita. Ya. Karena kalau ingat-ingat. Ya. Yang paling panjang ingatan itu wanita. Wanita itu paling panjang memorinya. Coba. Gitu. Kesalahan suaminya 10 tahun yang lalu. Dia ingat terus. Loh, ya, diulang-ulang terus. Tidak di Lembang, di Jakarta. Ya, jemaat Pak Sabta ini baik-baik. Jemaat aku keras kepala. Ya, karena pemimpinnya mengajar, ada akibatnya. Kalau pemimpinnya mengajarkan ajaran yang berbobot, itu jemaatnya jadi Farisi semua. Oh iya. Jadi begitu ngundang pendeta luar khotbah di gereja kita, ya, enggak seperti ini, aslinya enggak seperti ini. Ini dia diskusi dewek di situ, saudara.
Itu berat. Tapi kalau di sini luar biasa taatnya. Amin. Oh, disuruh altar call maju semua, saudara. Aku pikir yang maju itu yang bermasalah saja. Ini yang tidak bermasalah pun ikut maju. Tadinya siang tuh aku nak menjamah urapan. Ku jingok maju galo. Langsung aku balik kanan. Mbak Sabta tanggung jawab. Aku pikir hanya beberapa orang yang memang patut didoakan. Yang memang punya masalah yang berat. Memerlukan jamahan Tuhan. Nah aku jengok dari rombongan sana. Majulah maju. Yang dari pucuk turun maju lagi. Pak Sabta nanya aku. Pak Sabta jawab. Jadi baik. Menurut saya sangat baik. Kalau di gereja saya ada hamba Tuhan altar call. Siapa yang mau silakan maju. Nggak ada yang maju. Nah, percaya nggak ada yang maju. Hanya dilihatin aja. Maju. Itu. Nanti kau yang jatuh kata jemaat. Iya. Sombong nian. Itu bahaya. Kita tidak boleh sombong. Amin saudara. Ini ditayangkan enggak? Enggak. Aku takut jemaatku nonton dah. Kalau dia nonton, kita diomongin ya. Jadi itulah yang membuatnya dikatakan sini ketika itu orang Israel sangat ketakutan, sangat ketakutan. Wayiru meot. Meot itu bisa berlimpah, bisa berkata sangat takut. Mereka sangat ketakutan. Wayits agu bene Yisrael dan Bani Israel berseru-seru. Ada beda berseru berdoa, berseru teriak-teriak ketakutan. Itu beda. Makanya ketika orang Israel berseru-seru teriak-teriak ditegur oleh Tuhan. Orang yang beriman tidak teriak-teriak ketakutan. Orang yang beriman percaya dan berserah berdoa kepada Tuhan. Itu beda. Dia tidak. Dia teriak-teriak. Karena ketakutan. Orang yang ketakutan panik. Akibatnya ayat selanjutnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan salahkan. Jangan cari kambing hitam. Kalau ada masalah dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, jangan salahkan satu dengan yang lain. Suami perlu support, perlu dukungan. Jangan cari kesempatan. Ini kesempatan aku menyalahkan dia. Itulah kau gak nanyo aku. Nah, aku udah curiga kawanmu dari dulu itu nipu katanya gitu kan. Gitu. Jangan. Hibur dia, kuatkan dia. Supaya dia bisa mau melangkah maju ke depan. Katakan amin. 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 Ibu-ibu kayaknya enggak bergerak gitu saudara. Nah, jangan gunakan kesempatan. Apalagi kalau ada masalah suami istri, langsung posting status. Gitu, pakai Tuhan tolong masalah kami. Jangan, kalau Tuhan tolong jangan teriak di sosmed. Teriak dalam doa. Ini teriak di sosmed. Ya, pakai nama Tuhan lagi. Memangnya Tuhan follow you? Ya, itu ketakutan. Kepanikan menimbulkan pertengkaran. Ya, mulai bersungut-sungut. Tetapi Musa berkata, ayat yang ke-13. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, apa perkataannya? Jangan takut. Eltira'u. Jangan takut. Hiyatsu berdiri tetap, ambil posisi tetap kuat. Ya. Ureu et yasu atah Adonai. Dan lihatlah, saksikanlah keselamatan Tuhan. Hayom, hari ini juga. Saudara percaya? Sekarang ini juga. Jawaban doamu, pertolongan Tuhan
nyata di dalam hidupmu. Katakan amin. Ya, saudara percaya itu terjadi pada kita? Saudara tidak perlu takut, angkat tanganmu. Tuhan tolong, ya. Amin. Percaya Tuhan menjamah itu semua? Ya, enggak usah maju lagi ya. Jadi hari ini Tuhan lakukan. Terus ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam saja. Diam dalam urusan yang lalu. Bukan diam berdiri tidak bergerak. Makanya saya sambung ayat 15. Maju tetap bergerak, tetap melangkah, tetap lanjutkan jalan. Tapi yang di belakang biar Tuhan selesaikan. Amin. Urusan belakang, masa lalumu biar Tuhan selesaikan. Amin. Tuhan selesaikan. Kalau dia selesaikan sesuatu yang terjadi luar biasa dalam hidup kita. Tuhan tolong pasti. Saya kasih contoh begini. Ya. Ada saja jalan Tuhan itu yang luar biasa terjadi. Ketika saya dalam penjara, pindah. Ya, kembali lagi, saya dipindahkan ke Kalisosok, Surabaya. Ya, Kalisosok, Surabaya, penjara terbesar di Jawa Timur. Itu seluruh penjahat ada di sana. Gitu. Dan saya dimasukkan ke sana. Dimasukkan pertama orang baru masuk pindah itu namanya ada sel asimilasi supaya membiasakan diri dari suasana lain ke suasana penjara itu. Hebat penjara itu ada masa transisi. Oh itu hebatnya penjara itu saudara. Kalau tidak percaya boleh coba. Oh iya ada masa. Dalam masa transisi ya biasa. Orang suka nanya, perkara apa? Gitu. Saya dikumpulkan, ya belum dipisah-pisah, masih di sel asimilasi. Kumpul semua dengan penjahat-penjahat itu. Ya. Mungkin saya juga jahat itu, jadi dikumpulkan di sana. Nah, saya lihat isi kamar maksimum 25. Isinya 75. Jadi tidurnya kayak sardensis. Bergerak satu, bergerak semua. Saya ini bergerak lagi. Saya tidak bisa tidur. Saya duduk di pojok. Ya, tidak bisa tidur. Rupanya ada teman yang dekat situ. Tidak bisa tidur. Iya, memang katanya. Kalau masih baru memang nggak bisa tidur. Ya, gitu. Jadi dia nanti kalau lama-lama sudah biasa. Ya, gitu. Nah, sudah saya ngobrol dengan dia. Kamu perkara apa? Saya tanya, kamu sendiri perkara apa? Oh saya 363. Iya hebat saudara. Orang yang di sana itu tidak pernah nyebut kasusnya pencurian, penipuan, tidak pernah. Selalu pasal. Oh hebat, itu sekolah hukum yang terbaik. Jadi dia KUHP 363 pencurian malam hari. 362 pencurian siang hari. 372, 378 penipuan, penggelapan. Hafal semua. Lalu saya ditanya, kamu sendiri perkara apa? Pempres 11. Apa itu? Pempres 11, iya. Iya. Ancamannya apa? Hukuman mati. Hukuman mati. Ancaman hukuman mati, iya. Mulai bisik-bisik dia. Bisik-bisik. Kan itu ada ranjang besi, ranjang tembok gitu juga yang di atas. Yang di atas itu yang keren-keren, artinya yang ditakut-takuti di atas. Dia bisik-bisik sambung ke yang di atas. Oh, tanya lagi. Perkara apa? Pempres 11, urusan negara. Gitu. Subversi. Apa subversi itu? Ya, dianggap mengacaukan negara. Gitu. Lalu dia tanya lagi. Jadi hukuman apa? Mati. Hukuman mati. Gitu. Bung, di atas saja ya. Ketika kita merasa perkara kita berat, ya, menakutkan, justru menikmati. Loh iya, langsung yang lain enggak manggil hahe, bung. Oh, ini, gitu.
Kalau enggak percaya kamu tanya, saya pempres. Oh ya. Katanya kenapa bisa sampai hukuman mati gini-gini. Baru tanya lagi setelah saya pindah ke atas. Gitu. Karena saya pindah agama. Hah? Pindah agama? Pindah agama ditangkap. Goblok sekali itu yang nangkapnya. Saya terhibur sekali. Orang goblok bisa menggoblokkan yang nangkap saya. Wah, hiburan luar biasa, saudara. Jadi hiburan itu tidak perlu datang dari mana, datang dari yang begitu. Itu saya merasakan. Jadi Tuhan itu tetap berkarya dan bekerja, mendewasakan kita dengan proses yang luar biasa ketika kita menghadapi itu. Lalu dia tanya, kenapa pindah agama sampai begitu? Saya membandingkan kedua kitab suci gini-gini. Mulai yang bilang, pantas kau. Lalu yang tanya, bagaimana? Ini. Saya bilang, percaya Yesus, percaya. Keluar nanti. Jadi sudah, saya baptis kamu. Ya, saya baptiskan dia. Kan di penjara, kamar mandi, baknya kan besar. Ya, kita kasih saja yang jago-jagoan itu, yang jaga-jaga mandi itu kan dibatasin 5 centong selesai gitu gini. Kita kasih rokok sebungkus, kami mau pakai buat baptis. Jalan. Yang lain diusir, baptis duluan. Ya. Oh iya. Itu belum ada KPK, jadi saya tidak dianggap menyuap. Ya, sudah. Ya. Baptis. Saya baptis. Padahal belum diangkat evangelis, belum diangkat apa-apa. Baru bertobat. Baru belajar, sudah suruh membaptis. Karena dia yang minta baptiskan saya. Saya baca Alkitab, kalau orang minta baptis jangan ditunda, nanti dia mati gimana? Baptiskan. Namanya Romli, akhirnya jadi penginjil dia. Orang Madura. Saya baptiskan dia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan tolong, lepaskan dia dari segala hidupnya yang lama-lama. Dalam nama Yesus. Begitu bangkit dia bilang, aku hampir mati. Rupanya salah. Mestinya doa dulu baru celupin. Aku celupin dulu baru doa. Itu pengalaman pertama. Jadi dia sudah masuk. Saya bilang harus. Begitu dia bangkit dia bilang, Bung, saya hampir mati. Saya bilang, harus. Hidup yang lama harus mati. Kau sekarang bangkit dengan hidup yang baru. Hidup yang baru. Itu baptisan dahsyat loh. Langsung dia jadi penginjil. Kan dia hebat saudara. Luar biasa. Jadi mungkin ada kekeliruan kita dalam ketidakmengertian kita. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan maha maklum. Dia tahu. Yang penting hati. Ini yang penting ini nih, hati. Tuhan berikan itu. Sudah. Dan saya masih ada waktu. Lanjut dulu supaya kita tahu contoh praktis ketika kita menghadapi masalah. Memang Tuhan tidak besar-besaran, datang malaikat langsung bebaskan saya, pintu penjara terbuka, semua tertidur, saya jalan gitu ya. Nggak terjadi, tapi yang terjadi yang kecil-kecil mendidik, memproses, mendewasakan kita. Untuk bergantung, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tadinya saya beriman waktu sebelumnya di Satgas. Saya baca Alkitab, malaikat datang menggoncangkan. Saya ambil langkah iman. Saya berdiri di pintu. Saya percaya Tuhan tolong dalam nama Yesus. Saya goncang-goncang gitu. Tiba-tiba saya sambil tutup mata. Itu sebelumnya ya, datang truk sepatu tentara itu mengawal. Itu dekat bunyi korak. Saya amin dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya ini malaikat Tuhan datang membebaskan aku. Iman dalam nama Yesus aku ambil. Begitu selesai tidak ada tanda apa-apa. Gemboknya double. Dia pikir saya bakal ngamuk.
Jadi kita salah berharap yang besar-besar, mengabaikan pertolongan Tuhan yang kecil. Sudah. Jadi saya dengar istri kepala penjara sakit. Saya doakan. Berdoa. Nah rupanya kepala penjara itu tiap malam, gak tahu sekarang kebiasaannya itu kontrol. Memastikan penjaranya aman sebelum dia pulang tidur. Waktu lewat kamar saya, dia dengar namanya disebut, namanya Pak Sawito. Bukan anak Tuhan. Saya doakan supaya Ibu Sawito dijamah oleh Tuhan sembuh. Karena saya dengar dari pegawai-pegawainya sakit parah, kayaknya dibuat orang. Saya doakan. Besok pagi saya dipanggil ke kantor kepala. Waktu saya dipanggil semua tanya, kamu salah apa? Gak tahu. Sebab orang biasa dia panggil salah. Ya ini masih diasimilasi, gak keluar-keluar. Salah apa? Gitu. Ya gak tahu. Mungkin ada kesalahan baptis di bak mandi. Ya gitu. Ya gak tahu saya bilang. Si Ramli juga nggak ngadu bahwa dibenyukan dia banyu gitu. Ya gitu ya gitu. Ya dia nggak ngadu. Tapi kenapa kita dipanggil? Waktu dipanggil saya ditanya, kamu tahu istri saya sakit? Oh tahu Pak, dari pegawai Bapak. Oh kamu berdoa buatnya? Iya. Doakan terus ya. Dia bilang, mau tidak? Nanti malam saya ajak kamu ke rumah saya. Rumahnya kan di sebelah penjara. Kepala penjara itu. Nanti saya ajak kamu kasih pakaian pegawai. Bisa keluar tapi jangan lari ya. Dikawal. Ya sudah saya diajak ke rumahnya. Ibu Sawito sudah terkapar. Ya kurus kering betul. Hanya di sehelai kain. Kurus sekali. Saya berdoa Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Sudah selesai. 2 hari kemudian saya dipanggil kepala penjara. Ibu mulai ada gerakannya. Bergerak. Doa terus ya. Ya. Saya doakan terus. Seminggu kemudian ibu sudah bisa jalan sendiri. Luar biasa. Gitu. Lalu seminggu tambah lagi. Ibu sudah bisa ke dapur masak. Luar biasa. Pulih total. Sehat. Sejak itu. Ibu penjara ini. Istri kepala penjara. Selalu setiap hari kirim makanan dengan saya. Jatah saya jatah kepala penjara. Apa yang dimasak buat suaminya kepala penjara dikirim ke saya. Gitu. Kepala penjara senang sekali. Kamu boleh minta apa saja di penjara ini asal jangan minta bebas. Loh, maksud saya itu begini. Kita itu jangan mau yang spektakuler. Pertolongan Tuhan itu. Lalu kita tidak bersyukur dengan pertolongan dia yang kecil-kecil tapi mendidik kita, memproses kita untuk kita belajar, berserah dan bersyukur kepada dia. Amin. Ya, saya belajar dari situ. Luar biasa. Tuhan izinkan. 2 tahun 5 hari. Dia bilang minta apa? Saya bilang minta gereja. Karena kami tidak punya tempat ibadah. Gitu. Ada bengkel. Sudah lama tidak kepake. Coba bersihkan. Wah, saya kerahkan semua. Yang orang-orang Kristen kita bikin ini kebaktian ya, gampang gitu. Ada gitar satu, hanya gitar satu ya, lagunya dari awal sampai akhir itu saja. Tuhan Yesus tidak berubah. Karena penjahat semua, tidak ada yang hafal lagu gereja kan? Loh iya, tidak ada yang hafal. Tapi semangat melayani, semangat segala sesuatunya. Makanya di sana tanya, gereja Paulus ada di penjara Kali Sosok. Sampai kemudian ada waktu lagi, ya masih lama saya di sana, bikin sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, saya ajar. Dan saya belajar terus. Ya, mungkin saya ajar ada sedikit yang ya nyimpang-nyimpang sedikit gitu saudara ya. Karena namanya belum belajar betul kan. Jadi saya ajar, tapi tidak apa-apa. Ya, sesat-sesat sedikit sebab yang saya ajar sudah sesat semua kan. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau saudara mau praktek khotbahlah dalam penjara. Salah-salah sedikit tidak apa-apa. Dia memang sudah salahnya banyak. Saudara, lah ya sudah. Itulah kita. Saya ingin tahu cara Tuhan membimbing kita. Bahwa Tuhan memberikan pertolongan. Karenanya yang penting ayat 15 ya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Diam masa lalumu, taharisun. Biar Tuhan yang selesaikan, Tuhan yang kerjakan. Melangkah ke depan, di situ ada harapanmu. Karena kita adalah anak Tuhan. Tuhan pasti sayang kepada kita. Kita berdoa.